Assalamualaikum. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalau sehat semua. Nah, di sini sebelum memulai videonya, pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama Lailatul Munawwaroh, NPM 3018005 dari Program Studi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Agus Susilo MPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa kolonial Belanda. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan menampilkan video mengenai gambaran pendidikan pada masa kolonial Belanda. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendidikan pada masa kolonial Belanda, tujuan dari pendidikan pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda, bentuk-bentuk sekolah pada masa kolonial Belanda, ciri umum dari politik pendidikan kolonial Belanda, serta dampak pendidikan pada masa kolonial Belanda bagi rakyat Indonesia. Selamat menyaksikan. Home was home then, my dear, full of kindly faces. Home was home then, my dear, happy for the child. Fire and the windows bright glittered on the moorland. Some tuneful song built a palace in the wild. Now when day dawns on the brow of the moorland, lone stands the house and the chimney stone is cold. Lone let it stand now, the friends are all departed. The kind hearts, the true hearts that loved the place of old. Spring shall come again, calling up the moorfowl. Spring shall bring the sun and rain, bring the bees and flowers. Red shall the heather bloom over hill and valley. Soft blow Itulah gambaran mengenai pendidikan pada masa kolonial Belanda. Kita lanjut ke materi utama, yaitu pendidikan pada masa kolonial Belanda. Latar belakang pendidikan ada di Indonesia pada masa pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan muncul pada masa pemerintah kolonial Belanda setelah Theodore van Deventer menuangkan kritikannya dalam sebuah majalah The Gids berjudul En School atau Debt of the Honor, Hutang Budi atau Hutang Kehormatan, yang terbit pada tahun 1899. Van Deventer mengusulkan agar Belanda melakukan balas budi untuk bangsa Indonesia. Balas budi yang diusulkan adalah dengan melakukan edukasi atau pendidikan, emigrasi perpindahan penduduk, dan irigasi atau pengairan. Tahukah kalian, sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda didasarkan pada golongan penduduk? Hal ini dikarenakan tujuan dari pendidikan pada masa itu hanya untuk mencukupi kebutuhan pegawai rendahan dengan gaji rendah dan melenggangkan penjajahan, sehingga pendidikan di kalangan masyarakat bawah cukup untuk menulis dan membaca saja. Bentuk-bentuk sekolah pada masa penjajahan Belanda. Pada masa Hindia Belanda, terdapat 3 jenjang sekolah, yaitu yang pertama, sekolah rendah, kedua, sekolah menengah, dan ketiga, sekolah tinggi. Untuk anak Belanda adalah Europese Language School atau LLS, Lycia, HBS 5 dan atau HBS 3. Dari sekolah Lycia dan HBS 5 dapat melanjutkan ke sekolah tinggi, THS, GHS atau RHS. Jalur sekolah Bumi Putra adalah HIS,
dengan lama belajar 7 tahun. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan ke MULO, AMS, atau ke sekolah kejuruan Eropa dan Quick School. Sekolah untuk Bumiputra Rendahan sendiri adalah sekolah dasar dan sekolah kelas 2. Dari sekolah ini, mereka dapat melanjutkan ke Cycle School atau sekolah peralihan agar dapat melanjutkan ke MULO, AMS, dan sekolah tinggi. Ciri umum politik pendidikan kolonial Belanda. Yang pertama, dualisme. Yang kedua, gradualisme. Yang ketiga, konkordansi. Yang keempat, kontrol sentral yang kuat. Yang kelima, tidak sistematis. Dan yang keenam, pendidikan pegawai atau buruh. Dampak penjajahan Belanda di bidang pendidikan yang diterima rakyat Indonesia adalah dibangunnya sekolah dan diberikannya pendidikan bagi rakyat yang akhirnya melahirkan golongan terpelajar atau kaum intelektual muda sehingga mereka mampu mengetahui perkembangan di dunia luar. Ini adalah beberapa foto guru dan murid pada masa pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Itulah tadi pembahasan dari saya tentang pendidikan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dan semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like and subscribe-nya ya, Kak. Terima kasih.